Valerie yang verifikasi fungsinya adalah Asia's Next Top Model Cycle Spark. Setiap orang tuh pasti berubah ya. Jadi kalau misalnya ada orang atau cowok kalian tuh bilang, kok kamu berubah? Ya iyalah gitu ya jawabannya. Justru aneh kalau misalnya kita tuh semakin bertambah usia tapi nggak ada perubahan. Orang dewasa kayak kita itu harus memenuhi 25-30 gram serat Kak. Yang kalau itu dibedah, itu tuh harus 5 kali makan. Saya akan memanggil kalian satu-satu. Yang pertama adalah dari Kak Penny Wijaya, Social Media Specialist dari Kokoflame. Silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam semuanya. Malam, silakan boleh duduk di sini. Oke, siap. Oke, nah kita nggak berdua aja hari ini, spesial banget. Kita kedatangan narasumber itu bukan satu, dua, kembar lagi. Ada yang tahu nggak siapa? Tahu lah ya kan, lihat di poster. Oke, kita panggil yang pertama adalah Valerie Twins dan Veronica Twins. Boleh minta tepuk tangan yang paling meriah? Kurang kencang. Valerie yang verifikasi fungsinya adalah Asia's Next Top Model Cycle Spark, benar ya? Benar. Oke, silakan duduk. Saya juga mau duduk. Oke, waduh. Saya sebelahan sama Asia's Next Top Model. Aduh, nggak boleh deg-degan dong. Kita semua kan di sini adalah girls dia. Oh, langsung ya. Abis ini jadi bagian dari Girls Beyond. Masih dong girlies, kita kan masih cocok banget ya kan. Udah cocok? Pasti cocok, padahal kita nih, aku mau kasih tahu rahasia. Sebenarnya aku dan Veronica itu satu SMA dulu. Ya, kalau udah ngomongin satu SMA dulu, tadinya kita udah gak gengsi ya. Iya ketahuan dong jadinya. Tadi kan masih mau jadi girl. Tadi sama pura-pura jadi girlsnya. Tadi ngomong-ngomong kita tuh temenan udah lama nih ya. Banyak banget perubahan yang aku lihat dari zaman dulu kita satu SMA ya. Apa sih kita jajan? Jajan teman sekolah, bener ya? Sekarang kalau aku lihat di sosial medianya Valerie dan Vero, itu tuh giat banget untuk mengkampanyekan atau sharing tentang sustainable lifestyle. Aku tuh penasaran banget, triggernya tuh apa sih? Kenapa bisa shifting lifestyle seperti ini? Mungkin girlies yang di sini pengen tahu apa yang bisa membuat kita tuh bisa berubah gitu ya, menjadi lebih baik tentunya. Oke, pastinya kan setiap orang tuh pasti berubah ya. Jadi kalau misalnya ada orang atau cowok kalian tuh bilang, kok kamu berubah? Ya iyalah gitu ya jawabannya. Justru aneh kalau misalnya kita tuh semakin bertambah usia tapi nggak ada perubahan. Nah jadi yang salah satu jadi trigger kita, kenapa kok bisa trigger mulai menggeluti sustainable living ini, karena after Asia's Next Top Model gitu kan, kita kan udah jadi model udah cukup lama, terus kita ada di fashion industry, ada di creative industry, terus kita mikir what's next ya. Nah mungkin teman-teman juga udah sering lihat kayak ada foto penyu atau kuda laut gitu ya, terluka karena sampah plastik. Nah itu salah satu yang jadi trigger kita pas melihat itu di sosial media, dan kita mulai merasa terpanggil karena kebetulan juga nih background kita ini mungkin belum ada yang tahu di sini, tapi kita itu dulu backgroundnya mikrobiologi sama bioengineering. Jadi sebenarnya ini tuh udah deket banget sama background kita, tapi kenapa ya kok kita baru sadar kayak sekian tahun kemudian. Kita di nama fakultasnya itu Sekolah Ilmu Teknologi Hayati. Tuh aku jurusannya mikrobiologi, dia bioengineering. Memang sekarang kita nggak bekerja sesuai dengan jurusan, tapi ternyata nggak ada ilmu yang tidak bermanfaat dan yang sia-sia menurut aku, karena ternyata itu semua masuk kayak ke alam bawah sadar kita, dan akhirnya sekarang pun kita terpanggil untuk melakukan hal yang ternyata gak jauh dari background yang udah pernah kita pelajari dulu. Kita recall lagi sama mata kuliah kita dulu, oh iya ya ada mata kuliah ini, mata kuliah itu, dan sekarang jadi ngerasa punya tanggung jawab juga untuk share to our platform. Setuju banget sih, ternyata nggak ada ilmu yang nggak berguna ya. Ternyata pasti akan berguna, entah mungkin sekarang kerjanya apa, tapi nanti akan kita aplikasikan lagi ya di kehidupan kita. Oke, tapi aku tuh penasaran juga nih. Di sini pasti banyak yang udah follow Valerie dan Veronica ya. Ini tinggalnya mungkin di Bandung, ada di Jakarta, ada di Bali. Kadang aku tuh nggak tahu mereka tuh lagi ada di mana. Dan kegiatannya tuh seabrek, banyak banget ya. Dan banyak nih yang bilang kegiatan dari atau kayak sustainable lifestyle itu tuh kayaknya ribet deh. Itu aku sering banget dengar, kayaknya ribet. Emang ribet? Gimana sih kalian
mengaplikasikannya tuh di kehidupan sehari-hari kalian yang apa yang sibuk banget ini? Justru simpel banget ya. Menurut aku kalau kita lebih sustainable itu lebih simpel dan justru lebih hemat juga. Gitu. Salah satunya gimana nih kak? Sebenarnya pikir-pikir itu tuh karena itu kita harus mengubah kebiasaan lama kita kan. Sama aja kayak susahnya kita move on dari masa lalu gitu kan. Susah banget padahal kalau dipikir lagi dulu juga kita hidup-hidup aja ya tanpa orang itu misalnya. Tapi ketika ketemu sama dia gitu udah biasa sama orang itu kita suka meninggalkan yang sama kebiasaan kita misalnya terhadap sampah gitu udah biasa misalnya buang sampah pada tempatnya aja terus sekarang misalnya ada lagi harus dipilah jadi susah gitu kan karena dulu udah biasa pada tempatnya aja udah bagus tapi sekarang ternyata itu aja nggak cukup nih harus dipilah. Nah sebenarnya untuk mengubah kebiasaan itu lah yang jadinya tuh ribet padahal sebenarnya itu yang dibutuhin gitu. Jadi udah nggak zaman ya nggak move on. Nah, Bener ya? move on ke kebiasaan yang lebih baik. Move on ke kebiasaan yang lebih baik. Oke, sekarang aku mau nanya sama Penny nih ya. Ngomongin tentang sustainable living yang tadi sudah diobrolin ya sama Valerie yang baru juga. Yaitu salah satunya ya dengan merubah habit ya. Mungkin salah satunya dengan merubah habit yang dulu tadi kita ngomongin sering jajan sembarangan. Dan sekarang kita lebih conscious dalam memilih apa yang kita konsumsi atau apa yang kita kerjakan. Ini kayaknya align sama apa yang Koko Film ini juga lakukan, yaitu mendukung gaya hidup sehat. Benar nggak sih? Apa aja sih inovasi yang dikeluarkan oleh Koko Film untuk mengusung goal ini? Karena aku melihat ada kesamaan nih kayaknya ya. Benar nggak? Iya benar, jadi brand Koko Film ini memang base-nya adalah untuk jadi produk yang membantu Gen Z khususnya ya atau orang-orang yang memang mobilitasnya tinggi banget untuk hidup sehat ini. Kayak kita tuh kan ada dua produk, ada Koko Film yang warna biru sama Koko Film Meal yang coklat sama taro ini. Yang warna biru itu adalah Koko Film Fiber yang kenapa sih kita bikin minuman fiber? Jadi awalnya tuh gara-gara gini, menurut data Kemenkes ya, orang Indonesia itu 95%-nya kurang serat. Kenapa? Karena seharusnya orang dewasa kayak kita itu harus memenuhi 25-30 gram serat kak. Yang kalau itu dibedah, itu tuh harus 5 kali makan, 3 kali makan besar sama 2 kali snack. Sekarang nih siapa sih emang yang tiap hari tuh 5 kali gitu loh makan buah atau sayur kayak somehow kayak sehari sekali aja kayaknya enggak ya gitu kan males juga harus mikir nih sayurnya mau diapain, buahnya mau diapain. Jadilah si serat itu tuh jadi sesuatu yang dilupakan gitu sama orang-orang. Nah karena data Kemenkes bilang kayak gitu, terus juga pada praktiknya memang sekarang tuh orang-orang kayak nggak pada makan serat dan jadi pencernaannya tidak baik gitu ya. Kita bikinlah si Koko Film ini yang mana di dalam satu saset Koko Film kita tuh punya 10 gram serat yang adalah produk serat itu tertinggi dari produk sejenis gitu. Biasanya produk sejenis tuh nggak sampai 10%. Nah tapi kita juga nggak pengen orang jadi males dalam artian oh ini kan 10 gram kalau gue harus memenuhi 30 ya gue makan aja 3 gitu misalkan. Ya nggak gitu juga karena gimana pun kan kita tetap harus memenuhi buah dan sayur secara alami. Nah kalau Koko Film Meal, kenapa sih kita bikin Koko Film Meal? Ini aku ceritain dulu ya dikit backgroundnya. Jadi R&D kami itu dulu punya temennya di kosan itu makannya setiap hari kayak nasi, telur, ayam, nasi, telur, ayam. One day dia sakit terus dia ke dokter dan ternyata ke dokter pencernaannya itu udah terganggu banget dan dia dikasih obat probiotik itu kan mahal ya dan probiotik itu kan memang selalu harus ada di tubuh kita karena itu akan menjadi makanan untuk bakteri-bakteri dalam tubuh kita gitu. Nah jadinya si R&D aku tuh mikir kayak oke, gue harus bikin sesuatu yang bagus untuk orang tuh kalau mau makan gampang tapi nutrisinya tetap terpenuhi. Gimana caranya gue bikin produk itu supaya orang-orang yang mungkin dia nggak sempet makan, mungkin dia juga nggak bisa masak, mungkin dia nggak sempet juga, jadi tetap bisa makan dan tetap punya nutrisi yang cukup gitu sih kak. Itu salah satu usaha kita untuk membangun habit healthy lifestyle-nya gitu. Ini pas banget ya sama tadi kita ngomongin kesibukan dari kita semua apalagi Gen Z ini padatnya kegiatan. Setuju nggak? Nah udah senyum-senyum nih di depan nih ya. Semua di sini Gen Z tepuk tangan coba. Gak mau ngaku gimana ya? Kalau kita apa aja ngaku boleh nggak? Mereka semuanya selain Gen Z apa? Millennials? Ya nanti ini ya mungkin aku mau lanjutin sedikit. Jadi emang ini tuh adalah solusi sehat satset, bener gak sih? Bener banget ya solusi sehat satset. Jadi yang sibuk kuliah tadi ya aku can relate zaman kita kuliah dulu makan nasi telur ceplok pakai kecap aja udah kenyang tapi habis itu nggak bisa ujian, bener nggak? Nggak bisa bikin ya, angguk gitu masih relate kan dari kita ya. Nah
ini tuh bener-bener solusi untuk sehat secara sat-sat. Oke, thank you ya Kak Feni, penjelasannya benar-benar jadi kasih ide mungkin buat para girlies yang ada di sini untuk ini bisa jadi solusi aku setiap hari. Oke, aku lanjut lagi nih, pengen ngomong ke Valerie dan Veronica ya. Aku tuh seneng banget juga ngeliat Instagram kalian ya, sering banget sharing tuh nggak sekali gitu, berkali-kali mau sharing tentang sustainable living, bahkan punya hashtag sendiri ya, punya hashtag sendiri gitu. Seperti ini Valerie dan Veronica ada yang sharing. Aku tuh jadi memahami bahwa untuk membangun habit yang lebih baik itu tidak bisa dilakukan sendiri. Karena jujur, aku tuh ada banget masanya kalau kayaknya aku mau bahan aja deh. Aku kayaknya hari ini pengen ojek online makanan yang crispy aja deh. Ngelihat sosial medianya mereka, rasanya tuh pengen gerak, pengen olahraga. Rasanya aku mau makan sehat aja deh, kayaknya mau lebih conscious. Kamu juga rajin olahraga tuh, kalau suka main tenis kan? Iya, sama kita. Sama. Ya. Nah, itu kan berarti menandakan bahwa ternyata healthy habit itu bisa didapatkan dari melihat orang lain, melihat dari inspirasi orang lain, benar gak sih? Setuju. Nah, aku pengen tanya nih, ada nggak sih strategi-strategi atau kayak apa sih yang kalian tuh pengen sampein gitu ke followers kalian? Apalagi kalian kan bisa dibilang influencers juga ya, followersnya banyak. Insya Allah, amin. Nah, benar juga sih, aku setuju banget kalau ada banget penelitian menunjukkan kalau kita itu sebenarnya akan menjadi seperti 5 orang terdekat kita gitu ya. Jadi ketika kita mau jadi orang yang lebih baik, pilihlah 5 teman terbaik yang menunjukkan goals kalian gitu. Contoh, kalian pilih teman satu yang hobinya sehat banget, terus yang kedua misalnya dia jago bisnis, terus yang ketiga misalnya dia jago finance. Jadi kayak 5 orang tersebut tuh bisa mempengaruhi kalian jadi better person gitu. Jadi kita ada rasa untuk kenapa nggak kita jadiin sesuatu di platformnya. Banyak banget orang yang udah share konten creator keren-keren di luar sana, tapi menurut aku masih jarang ya yang share tentang sustainable living. Mungkin sekarang masih susah karena kalian jarang lihat aja gitu, jarang terekspos aja sama konten-konten kayak gitu. Jadinya kita memilih kayak oke, kalau gitu kita akan lebih pilih niche ke arah situ, dan menurut aku lebih lebih semangat gitu nge-share-nya ketika ada, walaupun awalnya tuh sama sekali belum mendapatkan viewer sih, pasti kalau konten creator mungkin kayak nih nggak usah bikin lagi deh konten kayak gini gitu kan. Tapi kalau kita punya jangka panjang gitu, nggak apa-apa. Mungkin sekarang aku nggak bikin doang, dibanding misalnya lagi konten fashion atau mungkin konten komedi gitu. Tapi bisa juga mungkin bisa tautkan gitu, mungkin karena konten sustainability ini kan masih kecil, jadi kita bisa tautkan sama fashion. Gimana cara kita bisa bergaya dengan lebih sustainable gitu. Misalnya kayak kita suka ya green consumption juga kan, kita mulai cari brand-brand yang mengarah ke sustainability yang responsible. Salah satunya kayak baju yang kita pakai nih. Jadi kita juga suka beliin koleksi-koleksi brand lokal yang mengusung tema sustainable. Terus bisa juga dari segi beauty, gitu kan. Banyak juga brand-brand yang udah peduli, responsible, bahan-bahannya itu bagus gitu. Trendis juga tuh oke banget, itu tuh sustainable juga. Salah satunya kayak Coca-Cola. Masuk nggak tuh iklannya? Masuk ya. Aku tidak menyangka loh bisa begini bisa. Iya, karena salah satu cara kita berbeda di sustainable itu juga mengarah ke trend base. Pasti udah sering juga ya. Jadi buat teman-teman yang vegan juga, Coca-Cola itu juga cocok buat kalian. Karena bahan-bahannya itu mulai dari tanaman. Oke, dari Kak Feni mungkin mau menambahkan? Tidak banyak. Apa ini ya? Aku nama kita kayak semua jadi kita lagi ya. Ya, kalau dari aku benar kata Kafal dulu ya. Iya, kembali. Tiba-tiba ospek. Bisa nanti tulis ya.
sampai orang aware gitu terhadap konten-konten sustainability kita. Karena kita aja itu sebenarnya startnya itu di 2018 guys. Tapi karena memang kalau kita dari usia sektor model, memang susah banget buat ganti branding sesuatu gitu ya. Kayak kita udah dicap labelnya itu apa, itu emang susah gitu untuk kita misalnya berpindah haluan apa mungkin bikin akun yang baru gitu. Contoh kayak gitu tuh SMA kan kalian pas ketemu udah gede kayak masih sama kayak yang dulu kelihatannya, padahal dia udah banyak berubah gitu. Jadi itulah kita harus tetap apa ya, buka pikiran ada perubahan. Dan kayak yang tadi Al bilang di awal, nggak semuanya kata perubahan itu artinya perlu kayak gambar perubahannya cara yang baik. Nggak usah sungkan kalau misalnya belum ada yang mengapresiasi gitu kan. Yang penting kita lakukan buat diri kita sendiri dulu aja. Jadi dimulai dari diri kita sendiri ya. Dimulai dari diri kita sendiri. Oke, ngomong-ngomong perubahan, aku nih yang jujur seneng banget juga sih. Sekarang aku tuh melihat banyak brand, salah satunya Bokapit ini yang sudah mulai menyuarakan tentang sustainable living gitu ya. Dari kalian dari influencer, pasti kan namanya kita bisnis ya, pasti akan ada perkawinan antara brand dan influencer. Gimana perasaan kalian atau gimana feedback kalian mengenai banyaknya sekarang brand-brand yang sudah mengusung sustainable living ini? Berarti sudah mulai apresiasi ya. Senang banget sih pastinya, senang banget apalagi kayak di acara JX Beauty ini kayak di sebelah situ aja udah kelihatan juga tulisannya juga sustainability, growth, kindness gitu, shows. Jadi bahkan di event kayak gini aja udah menunjukkan kayak ada loh section dan juga brand-brand yang dikurasi gitu yang sudah mengusung tema sustainability. Karena aku yakin nih nanti guys semua brand yang ada di sini pasti arahnya juga akan ke sana gitu. Aku yakin semuanya akan punya waktunya masing-masing, awarenessnya masing-masing. Tapi memang sebagai brand itu nggak bisa langsung semudah kita sebagai individual untuk shifting gitu ya marketnya. Makanya nih kita sebagai individu di sini justru yang akan menggunakan nama tersebut. Contoh nih gitu, contoh kayak dulu aja. Kayak misalnya aku mau bawa tumbler gitu ya, terus mau minta ke salah satu kedai minuman gitu, aku boleh nggak ya pakai tumbler? Itu pasti akan ditolak sama orang yang itu kayak, oh nggak bisa karena mereka SOP-nya tuh tempat packaging plastiknya itu buat nimbang juga. Tapi lihat sekarang kayak banyak banget semua tempat kedai kopi, kedai minuman itu bahkan ngasih diskon gitu kan buat tumbler sendiri. So kita itu adalah the change maker gitu. Jangan pernah berpikir kalau dulu cuma seorang doang nggak usah. Cuma aku tuh sering banget berkali-kali aku suka banget sama minuman A gitu. Aku udah coba terus dan aku tahu dia nggak bakal nolak, tapi aku terus aja datengin supaya nanti suatu saat mungkin dia nggak bilang manajer yang kayak aduh ada customer kerjanya mau pakai tumbler terus mungkin akan diomongin kan. Dan aku waktu itu sampai akhirnya ada satu tempat yang dia bisa, dia suka banget gitu, suka setahun kayak gitu tuh dia udah bisa sekarang itu aku sih banget sih. Jadi jangan pernah mikir kalau kalian satu orang nggak bisa bikin perubahan. We are an individual or brand is the idea or is the answer to driving a social impact ya. Jadi benar-benar kita adalah kuncinya loh. Jangan pernah merasa ini seorang diri aja nggak bisa membawa perubahan atau nggak bisa membawa impact. Bisa, bahkan dari diri kita dulu ke keluarga atau teman-teman bahkan mungkin nanti bisa sampai kayak lalu ini dari Veronica ya. Oke, sekarang aku mau tanya nih dari sisi brandsnya ya. Kalau dari sisi brand bagaimana sih dapat mengempower consumer untuk lebih aware dalam memilih produk yang mengusung sustainable living? Ada nggak sih strategi dari Bokapit yang lagi dijalankan atau sudah dijalankan yang mungkin juga bisa driving social impact atau memberikan dampak pada kita? Oke, kalau dari sisi brand, pertama Bokapit udah menyediakan nih produknya. Kalian yang mau healthy lifestyle dengan gampang, udah ada nih produknya tinggal dibeli aja. Terus udah ada apakah di situ? Enggak dong, kita juga setiap bulan sebenarnya kita ada health talk bareng sama expert kayak dokter gizi atau mungkin beauty influencer atau mungkin atlet, itu kita bahas nih isu-isu yang lagi ada soal kesehatan, mungkin juga soal serat, mungkin juga soal usus, juga hal-hal yang related sama kesehatan gitu kita bahas bareng supaya kenapa kita milihnya langsung sama expert, supaya followers kita kalau memang mau nanya dia nanya langsung sama ahlinya. Dimanapun kita brand gak boleh terlalu overclaim ya, kayak kita sama tahu kan tetap harus ada base-nya dari si ahli gitu. Nah itu yang kedua. Ketiga adalah kita tuh selalu bikin challenge sebenarnya di sosial media kita, kayak misalnya challenge 2 minggu olahraga tanpa budget atau 2 minggu makan serat dan 2 minggu lari berapa kilometer gitu misalnya. Kayak kenapa sih kita milihnya di 2 minggu? Karena menurut penelitian untuk membangun habit baru kita butuh waktu 21 hari kan. Tapi kalau kita paket
range di tengah yaitu 2 minggu, 14 hari. Nah, kalau efeknya apa? Efeknya itu senangnya adalah beberapa followers kita tuh jadi terbiasa melakukan itu. Yang tiap hari olahraga diterusin sama dia, tiap hari makan serat diterusin sama dia. Bahkan ada yang jadi hobi maraton karena dia ikut challenge lari. Dia punya bakat mungkin, jadi pas dia punya bakat maraton, jadi dia ikut langsung maraton gitu. Dan kita juga menggunakan sosial media kita tuh sebenarnya untuk curhat. Kalau misalnya kalau followers kita yang curhat kayak masalah di masalah kesehatan juga, kita tuh sebagai brand kita untuk membantu support system gitu. Oke. Nah, kalau melihat ini ada kesalahan ya dari brand dan seorang influencer itu benar-benar bisa berkolaborasi untuk saling memanfaatkan kehadiran media sosial ya untuk mengedukasi, menginspirasi dan untuk mobilisasi followersnya untuk tujuan sosial dan pastinya berdampak juga. Nah, aku mau ngomong sedikit pas banget nih ya, Giung itu juga merupakan platform dan komunitas perempuan muda yaitu Gen Z yang berkumpul dalam satu wadah yaitu Games Circle yang sudah hadir hari ini ya, yang di sini mereka bisa mendapatkan banyak ilmu, banyak informasi, banyak saran-saran, banyak sharing-sharing seperti hari ini yang bisa mereka gunakan untuk saling melepas skill di mereka masing-masing dan membawa dampak perubahan untuk komunitasnya. Boleh tentang skill lagi untuk Games Circle. Tapi last question sih ya untuk Ferry, Rory, dan Rika. Coba mau kita apa sih jadi versi terbaik kalian mengenai beauty with purpose? Boleh dijelaskan satu-satu ya. Ini baca pertanyaan di sini terus ya. Ini kalau beauty with purpose berarti kan kecantikan dengan tujuan gitu ya. Kecantikan bukan lagi sekarang hanyalah penampilan gitu. Cewek cantik tapi nggak punya tujuan hidup, nggak punya visi misi, nggak berdampak bagi lingkungan sekitarnya, itu jadi biasa cantik gitu ya orang-orang yang punya satu tujuan di depannya gitu kan. Jadi menurut aku pilih satu tujuan tersebut. Kalau masih belum ketemu, saatnya kalau cari apalagi Gen Z gitu ya. Jangan pernah berhenti mencari purpose kalian, dan kalau udah ketemu, jangan sungkan-sungkan buat menjadi purpose kalian. Oke, boleh next. Setuju banget ya, aku bisa hidup aja ya sih, karena itu kayak sepikiran gitu ya. Namanya nggak boleh ya. Ya ini kalau lebih sama ya, kalau misalnya cantik itu pasti harus luar dalam gitu. Jadi jangan hanya luarnya aja terus yang dipupuk gitu, tapi dalamnya juga dari segi ilmu gitu, dari segi karakter. Kita harus terus self develop diri kita agar supaya ya itu jaga jadi cantiknya maksimal, cantiknya luar dalam.